Halo, Assalamualaikum. Nama saya Tresatri Ambarwati dari kelas A2 PGSD 2018. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Nah, salah satunya itu ada pendekatan saintifik. Di video ini ada beberapa hal yang saya akan jelaskan dalam pendekatan saintifik ini. Nah, yang pertama ada pengertian pendekatan saintifik. Yang kedua ada tujuan pendekatan saintifik. Yang ketiga ada prinsip pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, yang keempat ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Nah, kira-kira teman-teman udah pada tahu belum sih pendekatan saintifik itu apa? Yuk kita cari tahu. Nah, yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Pengertian pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah dan merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau proses yang ditentukan. Maksud dari pendekatan saintifik itu yaitu memberi pemahaman kepada siswa untuk mengenal dan memahami berbagai materi pengetahuan dengan pendekatan ilmiah. Nah, artinya pengetahuan bisa berasal dari mana dan kapan saja. Kemudian siswa didorong untuk mencari pengetahuan dari berbagai sumber, misalnya dari buku majalah, dari surat kabar, bahkan bisa di lingkungan sekitar mereka. Nah, yang kedua, ada tujuan pendekatan saintifik. Kira-kira setelah mendengar penjelasan pengertian, sudah terbayang belum nih tujuan pendekatan saintifik itu apa? Yuk kita langsung cari tahu. Nah, yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan salah satu kebutuhannya. Karena penggunaan pendekatan saintifik ini, siswa tidak akan merasa malas untuk belajar. Nah, yang selanjutnya yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide atau khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk mengembangkan karakteristik siswa. Karena dalam pendekatan saintifik, karakter siswa pun akan dikembangkan. Tak hanya ilmu saja, tetapi karakter juga. Nah, kemudian yang ketiga, ada prinsip pendekatan saintifik. Nah, kan tadi sudah dijelaskan dari mulai pengertian sampai tujuannya. Kira-kira prinsip pendekatan saintifik itu apa aja ya? Yuk kita cari tahu. Nah, ternyata prinsip pendekatan saintifik itu ada 8 macam. Nah, yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa karena guru hanya menjadi fasilitator saja.
Yang kedua, kemudian ada membentuk student self-contact yang dimaksud siswa tersebut mampu mempersepsikan tingkah laku, kemampuan, atau maupun karakter yang dimiliki siswanya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari verbalisme, yaitu siswa ataupun guru terhindar dari banyaknya menghafal. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk menganalisis dan mengkomunikasikan konsep dan prinsip. Kemudian yang kelima, mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Kemudian yang keenam, meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, kedelapan, ada proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Nah, kemudian ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Yuk kita cari tahu apa aja sih langkah-langkah pendekatan saintifik itu. Nah, yang pertama itu ada mengamati. Mengamati juga siswa dapat menggunakan suatu alat atau tidak. Yang kedua, kemudian menanya. Siswa dapat menanyakan kembali tentang informasi yang kurang dipahaminya. Nah, boleh bertanya kepada guru, boleh bertanya kepada teman, ataupun bertanya kepada orang tua di rumah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi dengan eksperimen membaca, mengamati, dan sebagainya. Mengumpulkan informasi dengan eksperimen ini karena siswa itu akan dituntut untuk praktek. Jadi, penggunaan pendekatan saintifik, siswa akan ditugaskan untuk praktek. Sehingga mencari kompetensi pun, siswa harus membaca terlebih dahulu. Sehingga mampu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, ada mengolah, yaitu mengolah informasi. Siswa dapat mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan maupun hasil kegiatannya. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, siswa mampu mengkomunikasikan ide-ide yang dimilikinya dan juga mampu menyampaikan hasil pengamatannya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kira-kira teman-teman udah pada paham belum mengenai pendekatan saintifik yang tadi saya jelaskan? Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.